teman-teman. Kakak sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Teman-teman sehat semua? Puji Tuhan. Teman-teman, hari ini tema kita adalah mencintai firman Tuhan. Ya, mencintai firman Tuhan. Teman-teman, pada saat hari Minggu, di saat hari Minggu kakak mengajar sekolah minggu. Dan kakak mempunyai kelas sekolah minggu. Pada saat hari Minggu kakak bertanya kepada teman-teman di kelas yang kakak mengajar. Kakak mengatakan, siapa di antara teman-teman semua yang tahu apa arti mencintai firman Tuhan? Lalu mereka semua, apa ya kak? Apa ya? Aduh, aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Tetapi teman-teman, setelah kakak tunggu, pasti ada yang tahu. Ya, dari antara semua teman-teman di kelas kakak, ada yang tahu namanya Kevin. Saya kak, saya tahu. Saya mencintai firman Tuhan. Buktinya, coba kakak lihat Alkitab yang saya bawa ini. Alkitabnya mulus, bersih, tidak konyak. Saya menjaganya. Coba. Terus kakak mengambil Alkitabnya. Wah, kakak periksa Alkitabnya, memang mulus ya. Alkitabnya Kevin ini mulus sekali. Nah kan, mulus kan kak? Alkitab saya itu berarti, dengan bangganya Kevin bilang gini, saya mencintai firman Tuhan. Saya bawa ke sekolah minggu. Setelah pulang dari sekolah minggu, Alkitab itu saya lap baik-baik. Lalu saya menyimpannya di lemari. Alkitab itu saya keluarkan ketika saya pergi ke sekolah minggu. Oh begitu ya? Iya, itu berarti dengan Alkitab yang sangat mulus ini, berarti saya mencintai firman Tuhan. Ya kan kak? Oh ya, kamu sudah menjaga Alkitabmu dengan baik. Nah, kakak mau bertanya sama Kevin. Coba Kevin buka Injil Lukas. Lalu dia mengambil Alkitabnya dan dia mencari-cari. Lalu dia katakan, ini kak sudah dapat Injil Lukas. Mana? Lalu kakak terima. Ternyata teman-teman, yang dia buka itu bukan Injil Lukas. Ya teman-teman, dia membukanya di 2 Raja-Raja pasal 22. Kakak bilang, Kevin, ini kitab perjanjian lama. Yang Kevin buka di 2 Raja-Raja. Yang kakak mau, yang kakak lakukan, apa Kevin lakukan adalah di Injil Lukas. Lukas itu ada di perjanjian baru Kevin. Berarti Kevin masih salah ya, buka Alkitabnya. Nah satu lagi pertanyaannya Kevin. Lalu kakak bertanya, kitab kejadian itu kitab yang keberapa Kevin? Wah, dengan bangganya, kitab yang kelima kak. Kitab yang kelima? Betul Kevin? Iya kak, kitab kejadian itu kitab yang kelima. Salah Kevin. Kitab kejadian itu ada di perjanjian lama, tapi kitab yang pertama. Ya, kitab yang pertama kejadian di perjanjian lama. Kevin, kakak mau tanya lagi. Apakah Kevin suka membaca Alkitab? Lalu Kevin dengan malu-malunya dengan sedikit tertawa. Iya kak, nggak pernah. Kevin hanya bawa Alkitab itu dikeluarkan dari lemari hanya seminggu sekali. Kevin bawa ke gereja. Tapi hari-hari berikutnya Kevin tidak pernah baca Alkitab. Nah Kevin berarti Kevin belum mencintai firman Tuhan. Ya, tidak apa.
Tetapi untuk waktu selanjutnya, Kevin harus rajin ya baca firman Tuhan. Nah, silakan duduk Kevin. Lalu kakak berikut tanyakan, siapa lagi yang di sini yang tahu apa arti mencintai firman Tuhan? Lalu anak yang kedua ya bernama Stephen. Saya tahu. Saya pasti bisa menjawab semua pertanyaan yang kakak sampaikan sama saya, yang kakak tanya sama saya. Oh gitu? Oke, kalau gitu Stephen. Pertanyaan pertama kakak kasih ya. Siapa nama raja pertama orang Israel? Lalu Stephen mengatakan, raja pertama orang Israel adalah Saul. Betul ya, betul Saul Stephen kamu. Karena pertanyaan kedua ya, dengarkan dengan baik-baik. Siapa nama ayah dari Yusuf? Yakub kah? Betul ya, kamu pintar sekali Stephen. Nah, ada lagi pertanyaan yang ketiga. Pasti saya bisa jawab kah? Coba ya. Yang ketiga, siapa nama yang ditugaskan untuk membuat bahtera? Wah, gampang kah? Nuh, katanya. Betul, tepuk tangan teman-teman semua. Kevin, Stephen sudah bisa menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kakak mau tanya. Stephen, minggu lalu kakak memberikan tugas untuk semua ya teman-teman ya. Apakah tugas yang dari kakak berikan sudah dikerjakan? Mana bukunya? Ini kak. Lalu kakak buka. Saya buka buku tugasnya. Buku tugasnya. Wah, ini Stephen. Ada beberapa yang belum dikerjakan, belum diisi. Saat teduh pun Stephen belum mengisinya. Jadi Stephen kenapa tidak mengisinya? Gini kak, saya asik main game sehingga saya tidak lupa mengisi buku tugas yang kakak berikan. Itu tandanya Stephen belum sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Ya, belum sungguh-sungguh mencintai firman. Stephen hanya rajin menghafal, tapi belum sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Ya, silakan duduk, Stephen. Nah, satu lagi ya, mungkin ada yang bisa mengartikan apa arti mencintai firman Tuhan. Lalu seorang putri mana? Saya kak. Oh ya, namanya Karen. Namanya Karen. Kak, saya mencintai firman Tuhan dan selalu melakukan apa yang saya baca firman Tuhan dan saya lakukan setiap hari. Ini kak, buku tugas saya. Kakak bisa periksa buku tugas saya. Lalu kakak mengambil dan kakak periksa. Nah, tiap-tiap hari dia mengerjakan tugasnya. Bahkan buku saat keduanya pun dia kerjakan. Jadi dia benar-benar membaca dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu pun saat teduhnya dibaca. Kakak sudah periksa dan dia anak yang sangat mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan. Dia mengerjakan semua tugas-tugas sekolah minggu yang diberikan oleh kakak. Teman-teman, sudah contoh anak-anak yang Karen yang mencintai firman Tuhan. Dia lakukan setiap hari. Selain membaca, dia juga menuruti apa perintah Tuhan. Di firman Tuhan, di Lukas 11 ayat 28 berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Ya, sekali lagi, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, contoh Karen, dia sangat menjadi anak yang berbahagia. Tentu kita semua mau bahagia kan? Di tahun yang baru ini kita semua mau berbahagia. Tidak ada satupun anak yang tidak ingin berbahagia, ya, sedih, tidak ada, semua ingin berbahagia. Oleh sebab itu teman-teman, mari yang masih bolong-bolong baca Alkitab atau renungan firman Tuhan saat teduh, mari kita mau sungguh-sungguh minta sama Tuhan biar kita rajin baca Alkitab. Ketika kita baca Alkitab, kita tahu Tuhan sedang bercerita tentang firman-Nya kepada kita. Ya, kita tahu, kita mengerti. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita baca Alkitab mulai tahun ini, tahun yang baru ini, sampai selanjutnya kita setia membaca Alkitab setiap hari. Ya teman-teman, Alkitab katakan kita akan menjadi orang yang berbahagia. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak ingin bahagia. Oleh sebab itu, mari teman-teman, kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan hati kita untuk setia membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau dengan setia belajar akan firman-Mu dan tuntun kami semua ya Tuhan, untuk kami tetap teguh di dalam Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, biarlah kebahagiaan yang Tuhan taruh di hati kami boleh terus bersukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.